حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para peziarah yang saya muliakan, pertama sekali mari banyak-banyak kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada hari ini, sampai detik ini kita masih berada di atas tanah kita ini dan masih bisa menyaksikan tempat-tempat pemakaman, kuburan-kuburan para keluarga besar kita, dan bisa kita kirimkan doa kepada mereka. Mengapa dengan demikian? Itu artinya kita masih punya kesempatan untuk berbuat sebanyak-banyaknya amal ibadah sebelum saatnya tanah yang ada di sekitaran kita ini pun akan disiapkan untuk kita. Makanya di dalam kehidupan salah satu nikmat yang paling besar itu adalah nikmat masih belum sampainya kita kepada ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jamaah yang saya muliakan, selanjutnya banyak-banyak pula kita berkirim salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para jamaah ziarah yang saya muliakan, tentunya kita hadir di sini pertama sama-sama kita membersihkan perkarangan para tempat pemakaman atau kuburan para keluarga besar kita yang ada di sini. Selanjutnya tentu kita kirimkan doa. Kalaupun ada kita kelebihan, mungkin beberapa hari yang lalu kita telah sama-sama bersedekah. Selaku kita orang yang hidup, hanya sebatas itulah yang bisa kita kirimkan, kita membantu. Lalu kita hadir di sini berziarah. Tentu di sini saya mengajak kepada kita bersama, yuk sama-sama kita merenung. Di mana lagi tempat kita merenung? Di rumah sibuk, suara televisi, suara HP, suara musik, payah kita merenung. Di masjid pun terkadang tak bisa, banyak acara-acara di luar. Hari ini kita telah berada di tengah-tengah pemakaman ini, harusnya tempat yang paling bagus untuk kita merenung dalam menjalani kehidupan ini. Kalau seandainya masih ketawa-ketawa juga kita sampai detik ini di tengah-tengah pemakaman ini, tak juga mampu kita merenung. Ayo banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu saya sengaja arahkan, yuk banyak-banyak kita buka hati dan pikiran kita. Karena ziarah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya gunanya lebih banyak arahnya untuk kita yang hidup. Memang ada manfaat untuk yang meninggal kita kunjungi, kita kirimkan doa, tapi dibandingkan untuk yang hidup,
lebih banyak tujuan ziarah itu untuk kita yang mengunjungi. Makanya Rasul mengatakan kepada kita, berziarahlah. Di mana sebelumnya Nabi kita mengatakan, saya pernah melarang ziarah, an ziaratul kubur. Tetapi hari ini, saat ini, kata Nabi, berziarahlah. Jadi sempat dilarang oleh Nabi, tapi akhirnya diperbolehkan kembali kita berziarah. Kenapa? Fa innahu yuriqul qalbu. Yang pertama, ziarah itu gunanya, Nabi mengatakan ini gunanya untuk melunakkan hati kita, melembutkan hati. Mengapa selama ini terkadang ibadah malas kita kerjakan? Mengapa ke masjid berat langkah kaki kita arahkan? Mengapa sholat yang kita kerjakan itu kalaupun dikerjakan nak cepat-cepat saja? Mungkin salah satu jawabannya adalah hati kita yang belum lunak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuriqul qalbu, ziarah dalam rangka melunakkan hati kita. Jadi Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, sekarang bisa kita tengok kiri kanan kita, disilakan ditengok, kemudian dibaca di batu-batu nisan ada nama di situ. Kiri kanan kita silakan tengok, baca namanya. Siapa nama yang kita baca, lalu tengok tanggal lahirnya, setelah kita baca tanggal lahirnya, kita tengok tanggal wafatnya. Lalu coba kita hitung-hitung sudah berapa lama mereka wafat, sudah berapa lama mereka meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, kiranya ini tak banyak-banyak kita berpesan, baca sajalah itu. Mudah-mudahan mampu melunakkan hati kita. Itu artinya mereka dahulu, para keluarga besar kita yang ada di sini, entah itu ayah kita, entah ibu kita, entah abang kita, entah keluarga kita, entah anak kita, datuk nenek kita yang telah dikuburkan di sini, mereka dulu pernah hidup sama seperti kita. Mereka juga pernah terkenal, mereka juga pernah, sebagian ada yang kah, ada yang miskin, ada ulama, ada ustadz, ada guru, semuanya ada terkubur di sini. Lalu pada akhirnya waktu, batas kehidupan mereka telah berakhir di dunia ini, maka ujung-ujungnya seperti inilah yang kita lihat. Maka Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan, itu artinya kita yang hari ini yang masih bisa tertawa, yang masih bisa kesana kemari, kita juga pasti mengalami yang demikian. Mau kemana kita lari? Mau kemana kita mengadu? Sadar atau tidak sadar, baik maupun jahat, kita pilih kehidupan di dunia ini, ujung-ujungnya akan berakhir di sini. Maka orang akan mencatatkan nama kita pula yang ada tercatat di sini. Di situ suatu saat, Bapak Ibu silakan lihat, nama di situ akan tercatat nama kita dengan binti atau bin nama orang tua kita,
Di situ akan tercatat tanggal lahir dan tanggal wafat kita, itu pasti. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ziarah melunakkan hati. Kiranya yang demikian mampulah melunakkan hati kita. Di mana lagi tempat kita merenung? Di rumah tak bisa merenung, apalagi kumpul dengan kawan-kawan di jalan, di tempat-tempat nongkrong, kedai kopi, jauh sekali dari kata merenung. Di masjid pun hari ini kita sibuk. Di masjid pun sibuk. Hari ini kita diarahkan di sini, tengok. Kalau tak juga bisa kita merenung, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Mungkin hati kita yang dikatakan oleh Nabi tadi belum lunak, hati kita lagi masih keras. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kehadiran kita hari ini tak juga mampu melunakkan hati kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, kemudian yang kedua, ziarah itu kata Rasul mampu meneteskan air mata kita. Air mata apa maksudnya? Air mata penyesalan. Tengok sekeliling kita, mereka yang dulu pernah hidup sama seperti kita, bahkan karena mereka lah sebagian kita bisa hidup seperti ini. Datuk nenek kita, para orang tua kita, mereka yang membesarkan kita, hari ini mereka telah tiada. Yang dulu mereka pernah hidup, yang alam kubur itu hanya cerita, entah iya dengan tidak, sama seperti kita, bagi mereka telah terbukti. Kita pun akan membuktikan itu, walaupun sampai detik ini masih ada keraguan kepada kita. Kita akan mengalami yang sebagaimana yang mereka alami. Jadi ketika ziarah kubur ini melunakkan hati. Kalau hati sudah lunak, maka air mata akan jatuh. Air mata penyesalan, air mata perenungan atas segala dosa dan kesilapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ziarah itu selain dia melunakkan hati, mampu meneteskan air mata, ziarah itu mengingatkan kita akan kampung akhirat, adalah kampung yang hendak kita tuju. Ternyata sangat singkat sekali Bapak Ibu kehidupan dunia ini. Berapalah kita ambil? Coba kita tengok di mana di sini makam yang tua, mungkin sudah ada yang 100 tahun. Ada Bu? Ada yang 50 tahun. Pemakaman di sini, bahkan nanti bisa lebih lama lagi. Jadi ketika dikuburkan, hidup di alam kubur itu ternyata lebih lama lagi perbandingan dengan kehidupan dunia ini. Maka oleh sebab itu, jadikanlah kegiatan acara seperti ini sebagai tempat untuk kita merenung banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang masa giliran ajal kita, tak bisa kita tunda-tunda, tak bisa kita akhirkan, tak bisa kita majukan, mau tak mau, siap tak siap, masyarakat di sekeliling kita akan menyiapkan lubang kuburan kepada kita. Mereka antarkan, lalu mereka timbun, tak cukup ditimbun, tak padat dipijak-pijak, lalu hanya hitungan menit setelah ditimbun mereka pasti meninggalkan kita. Tidak ada orang yang mau nunggui kita di sini. Tidak ada orang yang mau nunggui kita. Kalaupun ingat orang paling-paling sekali setahun seperti ini. Bahkan ada di antara kuburan-kuburan ini mungkin sekali setahun datang keluarganya, sudah ditinggalkan orang kita. Tidak ada lagi teman, tidak ada lagi sahabat. Maka sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman, persiapkan hari ini amal ibadah sebaik-baiknya. Semoga ketika kita terbaring seperti ini, kita berbahagia di alam kubur dengan amal ibadah yang telah kita persiapkan hari ini. Kesempatan terbaik, kita masih hidup sampai hari ini. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Di situ tempat kita memperbanyak amal ibadah untuk mempersiapkan masa seperti ini yang akan kita jumpai. Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan, demikian yang saya sampaikan. Semoga menjadi renungan bagi kita dan motivasi bagi kita dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa yang tak lama lagi kita songsong. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz Rudi Hartono yang telah menyampaikan tausiahnya pada sore hari ini. Beliau menyampaikan ada 3 hikmah daripada ziarah kubur ini. Yang pertama, melunakkan hati. Yang kedua, meneteskan air mata penyesalan. Yang ketiga, yakin bahwa sesungguhnya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Untuk itu, dengan tausiah yang disampaikan beliau tadi, yang pertama bisa melunakkan hati kita, yang kedua bisa meneteskan air mata kita, yang ketiga marilah kita yakin bahwa sesungguhnya kematian itu pasti akan datang kepada kita, menunggu giliran kita masing-masing. Barangkali inilah acara kita pada sore hari ini. Kami selaku panitia ziarah pada tahun ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada perkataan yang tak pada tempatnya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita akan lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.